Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Sapnu Dewi Sunayo. Pada saat ini saya akan mempresentasikan percobaan gerhana bulan beserta proses dan hasil pengamatannya, di mana gerhana bulan adalah peristiwa ketika bulan berada dalam bayangan bumi, sehingga cahaya matahari tidak dapat langsung mengenai permukaan bulan. Untuk memahami proses ini, saya akan melakukan simulasi percobaan menggunakan lampu dan dua buah bola. Tujuannya adalah 1. Menunjukkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan. 2. Menjelaskan bagaimana bayangan bumi dapat menutupi bulan. 3. Memberikan gambaran sederhana tentang mekanisme terjadinya gerhana bulan. Alat dan bahan yang saya gunakan: pertama, senter. Kedua, bola besar sebagai bumi atau globe. Ketiga, bola kecil atau bola tenis. Langkah pertama, saya akan melakukan simulasi keadaan ketika tidak terjadi gerhana bulan. Nah, seperti ini. Pada posisi ini, bulan tidak berada tepat di belakang bumi. Cahaya lampu masih dapat menerangi bulan secara langsung. Dalam keadaan ini, bulan tampak terang seperti ini. Selanjutnya, inilah disebut terjadi gerhana bulan karena sinar matahari tertutup oleh bumi dan arahnya sejajar dengan bulan, bumi, dan cahaya matahari. Maka ini disebut. Selanjutnya saya akan melakukan sebuah percobaan sederhana untuk memahami bagaimana gerhana matahari dapat terjadi. Nah, percobaan ini menggunakan alat-alat sederhana seperti senter sebagai mataharinya, bola tenis sebagai bulan, dan globe sebagai bumi. Nah, sebelum masuk ke percobaan ini, saya perlu memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada antara matahari, bumi, sehingga cahaya matahari terhalang oleh bulan. Bulan akan menghasilkan bayangan yang jauh ke permukaan bumi, dan bayangan inilah yang membuat sebagian wilayah mengalami gerhana. Nah, bila saya geserkan si bulan ke sini, maka ini tidak terjadi gerhana matahari. Tujuannya: 1. Untuk memahami proses ketiga benda langit sangat sederhana gerhana matahari. 2. Melihat bagaimana bayangan bulan jatuh ke bumi. Ketiga, menjelaskan perbedaan antara gerhana matahari total, sebagian, dan cincin. Bulan dari praktek tadi yaitu gerhana bulan. Dari percobaan gerhana bulan, saya dapat menyimpulkan bahwa gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bumi menutupi cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan. Bayangan bumi yang jatuh pada bulan menyebabkan bulan tampak gelap atau kemerahan. Fenomena ini dapat terjadi pada fase bulan purnama, dan perbedaan posisi bayangan umbra dan penumbra menghasilkan jenis gerhana bulan total, sehingga sebagian atau penumbra. Percobaan membuktikan bahwa gerhana bulan terjadi karena ketiganya berada pada satu garis lurus, sehingga cahaya matahari terhalang oleh bumi. Lalu kesimpulan dari gerhana matahari yaitu gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari terhalang oleh bumi. Bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi dan wilayah yang berada di dalam bayangan tersebut mengalami gerhana.
Fenomena ini disebut fase bulan baru, dan bentuk bayangan umbra serta penumbra menentukan apakah gerhana yang terjadi adalah total, sebagian, atau cincin. Percobaan itu menunjukkan bahwa gerhana matahari hanya terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam garis lurus, sehingga bulan mampu menutupi cahaya matahari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.